Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-248. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok menjadi bingung, tetapi ia mengharap bahwa Tuan Putri itu tidak segera beranjak pergi. Ia mengharap bahwa ia mendapat kesempatan untuk berbicara lebih panjang lagi. Dan Ken Arok sendiri tidak tahu apakah yang telah mendorongnya berbuat demikian. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menemukan bahan yang baik yang akan dapat diceritakan kepada permaisuri tentang taman ini atau tentang bendungan. Tiba-tiba Ken Arok teringat kepada persoalan lain yang barangkali tidak kalah menariknya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, "Tuanku, tentang taman dan bendungan itu tidak banyak yang menarik perhatian. Mungkin dapat hamba ceritakan bagaimana orang-orang Panawijen dan prajurit Tumapel berjuang setiap hari untuk mewujudkannya. Tetapi yang terjadi adalah terlampau wajar. Bekerja sedikit demi sedikit, menggali, menimbun berunjung-berunjung, dan akhirnya jadilah bendungan itu setelah kami memeras keringat. Demikian pula taman ini, tidak banyak yang menarik perhatian. Kami beri patok bambu untuk membatasi daerah yang akan kami jadikan taman. Kemudian kami pagari dan kami tanami pepohonan. Akhirnya sekarang dapat tuanku lihat sebuah taman seperti ini." Ken Arok berhenti sejenak, dicobanya untuk melihat kesan di wajah permaisuri. Tetapi dalam keremangan malam terang bulan, kesan di wajah itu tidak terlampau jelas dilihatnya. Kemudian sesaat ia berkata pula, "Tetapi tuanku, barangkali tuanku ingin mendengar cerita bagaimana Kebu Sindet dan Wong Sarimpat berhasil memancing Mahesa Agni, sehingga meskipun ia berada di sisi pamannya, Empu Gandring, namun Kebu Sindet berhasil membawanya." "Ah," Ken Dedes berdesah, "terlampau mengerikan. Tetapi baiklah, ceritakanlah. Meskipun demikian jangan membuat aku bertambah ketakutan. Malam ini tuanku aku tidak ada di pesanggerahan. Kalau aku menjadi ketakutan, maka aku tidak akan berani masuk ke dalam bilikku." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah, hamba akan memilih bagian-bagian yang tidak menegangkan. Atau barangkali hamba akan menghubungkannya dengan saat-saat Mahesa Agni akan kembali ke padang ini." "Ceritakanlah, supaya aku tidak segera menjadi ngantuk." "Hamba akan mencoba, Tuan Putri." Ken Arok kemudian berkisar setapak sambil mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu pun segera tertunduk kembali. "Tetapi cerita ini cukup panjang, tuanku." "Ceritakanlah, aku akan menghentikannya apabila aku sudah lelah mendengarnya." "Hamba, tuanku," sahut Ken Arok. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu mulailah ia bercerita. Cerita tentang Mahesa Agni pada saat ia ditangkap oleh Kebu Sindet di Panawijen. Ternyata Ken Arok adalah seorang yang pandai menyusun cerita. Mula-mula ia merasa canggung juga, tetapi semakin lama ceritanya menjadi semakin menarik. Bahkan sekali-sekali Tuan Putri Ken Dedes memutusnya dan bertanya sesuatu, sehingga cerita Ken Arok rasa-rasanya menjadi semakin hidup.
Cerita itu agaknya begitu menarik bagi permaisuri. Setiap kali permaisuri menanyakan tentang beberapa hal dan bahkan akhirnya mereka terbenam dalam pembicaraan yang lancar. Meskipun Ken Arok masih tetap pada sikapnya, duduk di lantai dengan kepala tunduk. Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat wajahnya sambil tertawa. Tetapi apabila disadarinya, maka ia tertunduk dalam-dalam. Namun ternyata sikap itu sangat menarik bagi permaisuri. Anak muda itu terlampau sopan, seperti Wiraprana yang setiap kali menundukkan kepalanya apabila ia berbicara dengan orang-orang yang pantas dihormatinya. Sementara itu bulan merambat semakin tinggi di langit, melambung di wajah langit yang biru bersih. Angin malam yang silir mengalir lembut, menghanyutkan sejumput mega putih yang terapung di muka wajah bulan. Sementara itu Mahesa Agni dengan tergesa-gesa menemui dua orang yang baru saja datang mengawani kuda sempana. Ia terperanjat ketika Kebu Ijo telah mendahulunya. Sambil membentak-bentak, Kebu Ijo itu bertanya, Jadi anak itu kini berada di Panawijen, Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Sebelum mereka menjawab, maka Mahesa Agni telah mendahulunya. Iya, kuda sempana berada di Panawijen. Tetapi sudah tentu kedua orang itu tidak tahu apakah kuda sempana kini masih berada di sana. Kebu Ijo menggertakkan giginya. Dengan sorot mata yang tajam dipandanginya wajah Mahesa Agni. Sejenak kemudian ia berdesis. Jadi benar-benar kau berusaha untuk memberi kesempatan setan itu melarikan dirinya? Itu urusanku. Aku dapat memperlakukannya sekehendak hatiku. Akulah yang membawanya kemari. Dan akulah yang diserai tanggung jawab atasnya oleh aku Tunggul Ametung. Bohong. Kau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di sini. Kau hanya pernah mendapat kepercayaan dari orang-orang Panawijen. Tetapi karena kau tidak mampu melakukan pekerjaanmu sebagai orang yang mendapatkan kepercayaan, bahkan kemudian kau bersembunyi di dalam sarang iblis itu, maka kepercayaan itu sekarang telah lebur. Dada Mahesa Agni berdesir mendengar kata-kata itu. Justru di hadapan orang lain, tetapi ia masih berusaha menahan dirinya. Dengan sareh ia berkata, Kau pun tidak mempunyai wewenang apa-apa atasnya. Aku adalah orang kedua di padang ini. 1000 kali sudah aku katakan, seandainya kau mempunyai telinga, dengarkanlah. Selama ada orang yang pertama, maka keputusan tertinggi ada padanya. Di sini yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Ken Arok. Sudah 10.000 kali aku katakan, dan aku harap kau menyadarinya. Persetan dengan Ken Arok, tetapi atas kau dan orang-orang Panawijen yang lain, aku mempunyai jauh lebih banyak kekuasaan. Mungkin atas orang-orang Panawijen yang lain, tetapi tidak atasku. Kau tidak dapat melampaui aku dalam segala hal. Aku bersedia untuk berkelahi. Tetapi kalau kau menyebut kedudukanmu, maka aku adalah kakak laki-laki permaisuri Tumapel, Tuan Putri Kendedes. Kau dengar? Wajah Kebu Ijo seolah-olah menyala mendengar kata-kata Mahesa Agni itu. Urat-uratnya seperti akan meledak karena ketegangan yang memuncak. Namun ia masih tetap berdiri kaku di tempatnya. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa sebenarnya Mahesa Agni melampauinya dalam segala hal. Ia tidak akan mampu berkelahi melawannya, bersenjata atau tidak. Bahkan seandainya mereka harus membenturkan kekuatan pamungkas mereka. Dan sebenarnya pula lah bahwa Mahesa Agni adalah keluarga terdekat dari permaisuri Tumapel. Yang terdengar kemudian adalah gemertak giginya. Namun tidak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Bahkan kemudian dengan serta-merta ia melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa
meninggalkan tempat itu tanpa berpaling lagi. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Setelah kepu ijo itu hilang di dalam kerembangan malam, Mahesa Agni bergumam, anak itu sama sekali tidak dapat merubah sikapnya. Orang-orang yang baru saja datang dari Panawijen itu pun berdiri saja termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sejak mereka berangkat mengantarkan kuda sempana, mereka sudah melihat suasana yang sama sekali tidak menyenangkan itu. Agaknya kepu ijo benar-benar mendendam kepada kuda sempana, bahkan hampir setiap orang didendamnya. "Kenapa kau baru kembali?" bertanya Mahesa Agni tiba-tiba, sehingga kedua orang yang masih memandang kegelapan itu terkejut. "Apakah ada sesuatu yang kurang lancar?" bertanya Mahesa Agni pula. Salah seorang dari mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku sudah cemas bahwa aku tidak akan dapat ikut menikmati kegembiraan di padang karautan." "Kenapa?" bertanya Mahesa Agni pula. "Kedatangan kuda sempana telah menggemparkan padukuan yang sepi itu." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku memang sudah menyangka. Untunglah bahwa kalian datang bersamanya." "Iya, untunglah. Semua orang hampir tidak dapat mengekang dirinya. Laki-laki, tua, perempuan, dan bahkan anak-anak tanggung. Apa yang mereka lakukan? Seperti orang yang kerasukan setan. Mereka membawa senjata apa saja. Kami telah mereka kepung rapat-rapat sambil berteriak-teriak mengerikan. Benar-benar seperti beribu-ribu demit merasuki setiap orang di Panawijen saat itu. Mereka merasa bahwa semua bencana di padukuan kita bersumber dari kuda sempana." Mahesa Agni menarik nafas dan sekali lagi ia bergumam, "Untunglah ada kalian. Kami pun hampir-hampir hanyut pula dalam arus kemarahan itu." Tiba-tiba yang lain menyahut, "Kau marah kepada siapa?" "Kuda sempana." Mahesa Agni terperanjat. "Tetapi kami segera menyadari tugas kami." Yang lain segera menyahut, "Kami segera menyadari bahwa justru tugas kami meredakan kemarahan itu." Oh, wajah Mahesa Agni menjadi berkerut-merut. Apabila orang-orang itu tidak dapat dikendalikan, apakah kira-kira yang akan terjadi? Aku kira orang-orang Panawijen yang masih tinggal itu, laki-laki tua, perempuan, dan anak-anak akan tersapu oleh pedang kuda sempana. Apalagi apabila kuda sempana telah menjadi gila pula. Mahesa Agni menjadi termangu-mangu ketika ia melihat kedua orang itu hampir bersamaan menggelengkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Tidak, untunglah bahwa kuda sempana tidak kerasukan seperti orang-orang Panawijen. Sebenarnya aku pun telah menjadi cemas dan berdebar-debar. Apabila keadaan tidak teratasi, maka aku pun pasti akan terlibat. Dan aku menyadari dengan siapa kami berhadapan." "Bagaimana sikap kuda sempana?" "Kuda sempana sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ia duduk diam di atas punggung kudanya sambil menundukkan kepalanya. Bahkan ketika suasana yang panas itu hampir meledak, kuda sempana berkata kepada mereka bahwa apapun yang akan dilakukan atasnya, ia akan bersedia menjalaninya." Oh, Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam seolah-olah kepada dirinya sendiri. "Untunglah, agaknya kuda sempana telah benar-benar menyesali segala dosa-dosanya." "Iya. Dan bagaimana dengan orang-orang Panawijen itu? Kami berdua mencoba meredakannya dengan susah payah, namun akhirnya kami berhasil." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih.
desisnya. Apabila terjadi sesuatu, akulah yang bertanggung jawab. Aku telah membuat kesalahan karena aku salah menilai keadaan. Hampir-hampir saja aku merusak sisa-sisa sendi kehidupan di atas padukuhan yang kering itu. Apakah yang akan terjadi apabila timbul bentrokan di antara mereka? Meskipun kuda sempana hanya seorang diri, namun ia akan dapat membinasakan semua orang yang tersisa di Panawijen. Tidak ada kesempatan untuk menahannya. Meskipun seandainya kuda sempana dapat dibinasakan karena terlampau banyak lawannya, namun korban yang telah jatuh pasti akan membuat orang-orang Panawijen di sini dan Ki Buyut Panawijen mendapat kejutan yang dahsyat, melampaui pada saat anaknya sendiri terbunuh. Kedua orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka melihat penyesalan yang dalam menghunjam di dalam dada Mahesa Agni. Ia merasa bahwa kali ini ia telah melepaskan seekor serigala lapar di dalam kandang domba-domba yang terlampau lemah. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu. Yang dapat dilakukan Mahesa Agni hanyalah mengucap syukur kepada Yang Maha Agung di dalam hatinya, karena Panawijen telah terhindar dari bencana yang tidak terkirakan dahsyatnya. Bahkan bukan mustahil bahwa bencana itu akan langsung menimpanya pula. Aku pasti akan sangat marah kepadanya, apalagi apabila Kepu Ijo ikut serta berbicara tentang kuda sempana. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Sekarang beristirahatlah. Bukankah semuanya telah lampau tanpa terjadi sesuatu?" "Iya, semuanya telah lampau. Untunglah bahwa hari-hari yang penuh dengan kesenangan di padang ini belum lampau. Mudah-mudahan sepeninggalmu tidak terjadi sesuatu pula di Panawijen." "Aku kira tidak." "Baiklah, sekarang pergilah ke dapur. Kau dapat makan sesuka hatimu. Makanan yang seharusnya kau makan 6 hari berturut-turut dapat kau tuntut sekaligus sekarang. Dan aku akan mati karena nafasku tersekat." Mahesa Agni tersenyum dan kedua orang yang baru datang itu pun tertawa. Berkata salah seorang dari mereka, "Aku benar-benar lapar. Aku akan mencari makan sekarang. Dengan berbicara saja, aku akan bertambah lapar." "Pergilah," sahut Mahesa Agni. Kedua orang itu pun segera pergi ke dapur, sedang Mahesa Agni perlahan-lahan melangkah kembali ke pesanggerahan. Namun di setiap langkahnya, seakan-akan membayang bencana yang betapa dahsyatnya seandainya terjadi. "Sepeninggal aku harus segera menjemput kuda sempana. Semakin cepat anak itu kembali ke padang ini, maka kemungkinan terjadi sesuatu di Panawijen pun akan menjadi semakin kecil pula." Mahesa Agni pun kemudian mempercepat langkahnya ketika disadarinya bahwa malam telah menjadi semakin jauh. Bulan telah memanjat kaki langit semakin tinggi. Ken Arok telah terlampau lama menunggu. Ia pasti akan merasa tersiksa untuk duduk diam mengawani permaisuri di pesanggerahan. Atau apabila Ken Arok tidak tahan lagi dan pergi meninggalkannya, maka Ken Dedes pasti tidak akan tenang. Mahesa Agni menyesal bahwa ia telah menyebut-nyebut hantu karautan. Ia telah menduga bahwa Ken Dedes akan menjadi gelisah mendengar nama itu. Ketika Mahesa Agni menjadi semakin dekat dengan pesanggerahan Akuwo, ia masih melihat Ken Arok duduk sambil menundukkan kepalanya. Sehingga Mahesa Agni itu pun menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, "Agaknya Ken Arok masih di sana." Karena kehadiran Mahesa Agni, maka Ken Arok yang tengah bercerita dengan asiknya itu berkata, "Ampun Tuan Putri, Mahesa Agni telah datang. Perkenankan hamba kembali ke tempat hamba. Sebentar lagi hamba akan pergi ke perkemahan untuk beristirahat." "Apakah kau tidur di perkemahan?" bertanya permaisuri.
Hamba Tuan Putri. Kenapa tidak di sini? Hamba harus berada di perkemahan tuanku, sebab yang bertugas di sini malam ini adalah Kebu Ijo. Kami bergantian di setiap malam. Tetapi kenapa kau malam ini berada di sini? Setiap sore hamba di sini. Apabila malam menjadi semakin malam, maka apabila hamba tidak bertugas, hamba kembali ke perkemahan hamba. Apalagi di sini tidak ada tempat untuk hamba. Permaisuri mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya wajah Mahesa Agni yang telah duduk di samping Ken Arok. Tetapi kemudian ia berkata, Tetapi ceritamu belum selesai, Ken Arok. Desah Ken Arok. Biarlah Mahesa Agni meneruskannya. Ia lebih tahu daripada hamba yang telah terjadi dengan dirinya pada saat-saat ia kembali ke padang karautan ini. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, apakah kau sedang bercerita tentang aku? Iya. Mahesa Agni tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir saja ia bertanya, apakah Ken Arok tidak sedang bercerita tentang hantu karautan? Tetapi maksudnya itu pun segera diurungkannya. Baiklah, berkata permaisuri kemudian. Kakang Mahesa Agni telah berada di sini. Aku sudah tidak takut lagi. Terima kasih tuanku, hamba mohon diri. Ken Arok itu pun segera meninggalkan pesanggerahan setelah ia minta diri pula kepada Mahesa Agni dan membantua pamomong Ken Dedes itu. Perlahan-lahan ia melangkah menjauh. Semakin lama semakin jauh. Cahaya pelita yang tergantung di dinding pesanggerahan yang menimpa punggung Ken Arok itu semakin lama menjadi semakin kapur. Sehingga akhirnya Ken Arok itu hilang di dalam keremangan malam di bawah bayangan rimbunya pepohonan. Meskipun cahaya bulan yang terang menembus kekelaman malam, tetapi Ken Arok itu pun kemudian tidak tampak lagi dari pesanggerahan. Namun sebenarnya langkah Ken Arok itu terhenti sekali ia berpaling. Dari sela-sela pohon bunga-bungaan, ia masih melihat permaisuri duduk di tempatnya, dihadap oleh Mahesa Agni dan pamomongnya. Sinar lampu itu ternyata cukup terang mewarnai wajahnya yang cemerlang. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia melangkah beberapa tapak kembali. Dengan nafas tertahan-tahan, ia berdiri di balik gerumbul bunga. Ditatapnya wajah permaisuri yang tengadah. Tanpa disengaja, Ken Arok mengangkat wajahnya memandang bulan yang cerah, seakan-akan ingin memperbandingkan wajah bulan dengan wajah Putri Tumapel yang berasal dari Panawijen itu. Perlahan-lahan Ken Arok berdesah, namun tiba-tiba ia menggertakkan giginya sambil menggeram. Aku sudah menjadi gila. Aku sudah menjadi gila. Oh, alangkah nistanya perasaan ini. Betapapun cantiknya, tetapi ia adalah junjunganku. Ia adalah permaisuri dari aku Tumapel. Dihentakkannya kakinya ke tanah. Kemudian dengan tergesa-gesa ia pergi meninggalkan tempat itu. Sekali-sekali masih terdengar ia menggeram mengumpati dirinya sendiri. Semakin lama langkah Ken Arok menjadi semakin cepat. Seakan-akan ia takut dikejar oleh hantu karautan. Namun ketika ia sampai di ujung taman, maka langkahnya itu pun diperlambatnya. Sekali ia berpaling, dan dilihatnya adalah kesuraman malam. Daun-daun yang bergerak-gerak ditiup angin dan kembang yang mengangguk-anggukkan mahkota bunganya seperti memberinya isyarat bahwa ia sudah aman.
Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kini kakinya melangkah satu-satu. Ia tidak mau meninggalkan kesan yang aneh pada para penjaga di regol halaman itu, terutama kepada Kebo Ijo yang berada di gardu darurat. Kebo Ijolah yang malam itu mendapat giliran mengawasi pesanggrahan. Meskipun aku sendiri sedang pergi berburu, tetapi di pesanggrahan itu ada permaisuri Ken Dedes. Ketika Ken Arok melewati regol taman itu, maka tidak seorang pun yang menaruh banyak perhatian atas sikapnya. Ia berjalan dengan langkah yang wajar. Bahkan ketika para penjaga mengangguk kepadanya, ia tersenyum sambil berkata, "Hati-hatilah." Para penjaga itu tidak menjawab. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sudah terlalu sering mereka dengar dari mulut Ken Arok. Sehingga karena itu, maka Ken Arok pun tidak memerlukan jawaban mereka. Namun Ken Arok itu masih juga memerlukan singgah di gardu peronda yang diterangi oleh nyala lampu yang remang-remang kemerah-merahan. Dilihatnya beberapa orang yang sedang beristirahat, berbaring berjajar di atas sehelai tikar pandan. Di sudut ruangan itu, Kebo Ijo duduk terkantuk-kantuk. Namun mulutnya ternyata masih juga bergerak-gerak mengunyah jenang alot. "Aku akan kembali ke kubuku," berkata Ken Arok perlahan-lahan. Kebo Ijo menganggukkan kepalanya acuh tak acuh. Dengan suara yang tertahan di mulutnya, ia berkata sambil mengunyah, "Pergilah. Tetapi di mana setan itu sekarang?" "Siapa?" "Agni." "Oh." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Telan sajalah makananmu itu. Jangan mencari siapapun." Kebo Ijo justru mengangkat wajahnya, tetapi Ken Arok telah melangkah pergi meninggalkan gardu itu, sehingga ia tidak mendengar lagi Kebo Ijo mengumpat, "Kau pun anak setan. Hampir setengah malam kau tunggu saja permaisuri yang ditinggal oleh suaminya itu." Beberapa orang yang masih belum tertidur mengerutkan keningnya, tetapi mereka akhirnya terbiasa mendengar umpatan dari mulut Kebo Ijo itu. Kecuali itu, mereka pun sama sekali tidak berani menegurnya karena sifat Kebo Ijo yang garang. Namun sebenarnya Kebo Ijo kurang mendapat tempat di hati para prajurit Tumapel karena sifat dan sikapnya itu. Ken Arok yang berjalan meninggalkan taman itu membelah keremangan malam menyusuri susukan induk. Sekali-kali dilihatnya air melonjak seperti hendak memberinya salam. Namun setiap kali disadarinya bahwa beberapa ekor ikan sedang berkejar-kejaran di terangnya bulan yang masih bulat. Sekali-sekali Ken Arok menarik nafas panjang. Dicobanya untuk mengusir perasaannya yang dianggapnya sesat itu. Namun setiap kali membayang di matanya wajah permaisuri Ken Dedes. Apabila bayangan wajah itu menjadi semakin jelas, maka Ken Arok itu mencoba menggertakkan giginya, mengusir bayangan itu. Tetapi ia tidak selalu berhasil, dan bahkan akhirnya ia terlena ke dalam angan-angan yang membubung tinggi ke langit yang kelam. Di pembaringannya, bayangan itu selalu saja menyaput hatinya dan selalu saja membuatnya hampir tidak kuasa mengatasinya. Namun untunglah bahwa keteguhan hatinya masih selalu memperingatkannya bahwa Ken Dedes adalah permaisuri Tumapel. "Aku pernah melihatnya, tetapi baru kali ini aku benar-benar menyadari betapa cantiknya permaisuri itu," desisnya. Namun sejenak kemudian terdengar gemertak giginya. "Persetan! Persetan!"
Tiba-tiba saja Ken Arok itu terperanjat. Dengan sigapnya ia meloncat berdiri, tetapi segera ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seorang prajurit berdiri di depan gubuknya sambil bertanya, "Apakah memang pintu itu tidak ditutup? Udara terlampau dingin. Aku kira kau sudah tertidur." Oh, Ken Arok perlahan-lahan melangkah ke pintu. "Aku memang belum menutupnya. Terima kasih." Prajurit itu pun pergi. Tangan Ken Arok dengan lesu menarik daun pintu lereknya dan menutupkannya supaya di dalam ruangannya tidak terlampau dingin. "Aku lupa menutup pintu," desisnya. "Otakku telah diganggu oleh iblis yang paling jahat." Dalam kegelisahan itu, Ken Arok mencoba untuk mencari ketenangan dengan berbagai macam masalah. Dicobanya untuk mengingat kembali saat banjir pertama yang melanda bendungannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.